Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perhitungan, mereka terjebak dalam sebuah pernikahan yang terpaksa. Kim Yuxin, seorang wanita muda yang cantik dan cerdas, terpaksa menikahi Chen Qing, seorang pria yang tidak dikenalinya dengan baik. Pernikahan ini bukanlah tentang cinta, ini adalah sebuah transaksi, kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang tua mereka demi tujuan yang lebih besar. Sejak pertama kali mereka bertemu di ruang pertemuan keluarga, Yuxin merasa ada sesuatu yang tak biasa dengan pria ini. Chen Qing bukanlah pria yang biasa, ada sesuatu yang terkubur dalam dirinya, sebuah luka yang dalam. Mata pria itu kosong, seolah-olah dunia ini tak memiliki apa-apa lagi untuknya. Dia terlalu dingin, terlalu terkendali. Tidak ada kebahagiaan di wajahnya, hanya keheningan yang membuat Yuxin merasa tidak nyaman. Namun, meski terlihat seperti pria yang tidak tertarik pada apapun, Chen Qing memegang tanggung jawab besar di pundaknya. Keluarga Qin membutuhkan dia, dan begitu juga dengan bisnis yang dijalankannya. Dia adalah pemimpin yang dihormati, seorang pria yang kuat dalam dunia yang penuh intrik ini. Tapi di dalam dirinya, ada kebekuan yang mengalir begitu dalam, luka dari masa lalu yang tidak pernah bisa disembuhkan. Yuxin, di sisi lain, meskipun datang dari keluarga kaya, tidak bisa dikatakan benar-benar bahagia. Pernikahan ini bukanlah keinginannya, tetapi lebih kepada sebuah kewajiban yang harus dijalani. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat menuntut dan penuh dengan tekanan, dan pada akhirnya, ia merasa bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan, melainkan hanya sebuah impian yang jauh. Namun, meski begitu, ada harapan yang masih tertinggal di dalam dirinya, harapan bahwa suatu hari nanti, ia bisa merasakan cinta yang tulus dari seseorang. Malam pertama mereka sebagai suami istri, Yuxin merasa gelisah. Ia tahu bahwa semuanya sudah diatur sejak awal. Pada akhirnya, ini adalah pernikahan yang tidak didasari oleh cinta. Tetapi saat ia melihat Chen Qing yang berdiri di sisi tempat tidur, wajahnya tampak begitu serius, bahkan sedikit cemas. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Chen Qing tidak terlihat seperti pria yang biasa. Ia tidak berusaha memaksakan dirinya, tidak mendekat dengan cara yang biasanya dilakukan oleh pria dalam situasi seperti ini. Sebaliknya, ia justru sepertinya mempertahankan jarak, seolah takut jika dia terlalu dekat dengan Yuxin, luka-lukanya akan terbuka kembali. Jika kau tidak nyaman, kata Chen Qing dengan suara rendah, kita bisa menunggu. Yuxin terdiam sejenak. Pada saat itu, ia menyadari bahwa meskipun pernikahan ini tidak diinginkan oleh keduanya, Chen Qing tetap menjaga jarak dan tidak memaksakan dirinya pada dirinya. Ada kesetiaan dalam setiap kata yang diucapkannya, meskipun ia tidak pernah menunjukkan perasaan di hadapan orang lain. Bahkan ketika waktu berlalu dan kehidupan mereka berjalan dengan rutinitas yang dingin, Yuxin mulai merasakan ketulusan dalam sikap Chen Qing. Ia mulai melihat lebih dalam dari sekadar penampilan luar yang dingin dan penuh perhitungan. Ketika Yuxin merasa cemas tentang masa depan mereka, Chen Qing akan selalu ada untuk memberikan kenyamanan dalam keheningan. Dia bukanlah pria yang berbicara banyak, tetapi kehadirannya memberi rasa aman yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap malam, ketika mereka duduk bersama untuk makan malam yang sepi, Yuxin mulai merasa ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Ada ketulusan dalam tatapan Chen Qing yang tidak bisa ia dustakan, meskipun pria itu tidak pernah mengungkapkan perasaan secara langsung. Dia tahu bahwa dia harus berusaha lebih untuk mengenal pria ini, untuk memahami apa yang sebenarnya menyakitinya. Ia tahu bahwa luka di masa lalu masih membekas dalam diri Chen Qing, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara membuka pintu yang tertutup rapat itu. Suatu hari, saat mereka berada di ruang keluarga, Chen Qing memberi kejutan yang tidak pernah terduga oleh Yuxin.
Ia membawakan Yuxin sebuah kotak kecil berisi sebuah gelang jade yang sangat indah. Ini untukmu, katanya dengan nada yang datar, tapi ada kelembutan yang tersirat di balik kata-katanya. Yuxin terkejut, tidak pernah menduga bahwa pria ini yang selama ini begitu terjaga dan tidak pernah menunjukkan perasaannya, akan memberikan sesuatu yang begitu berharga. Kenapa? Tanya Yuxin. Suaranya bergetar, mencoba menyembunyikan kebingungannya. Karena aku ingin melakukannya, jawab Chen Qing, tetap dengan wajah yang tenang, tetapi matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Yuxin tahu bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik tindakan ini, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Meskipun tidak ada kata cinta yang terucap, Yuxin mulai merasakan kehangatan yang semakin menyelimuti dirinya. Ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti kapan semuanya dimulai, tapi ia tahu bahwa perlahan-lahan ia mulai jatuh cinta dengan pria ini, pria yang dulu ia anggap hanya sebagai bagian dari perjodohan yang dingin dan tidak ada maknanya. Namun, perasaan itu datang dengan kekhawatiran. Yuxin tahu bahwa meskipun ada ikatan yang kuat antara mereka, Chen Qing tidak akan mudah membuka hatinya sepenuhnya. Ada masa lalu yang gelap yang terus menghantuinya, sebuah luka yang begitu dalam, yang tidak ingin diungkapkan kepada siapapun. Setiap kali Yuxin mencoba untuk mendekat lebih jauh, Chen Qing akan selalu menjaga jarak, tidak membiarkan siapapun terlalu dekat dengan hatinya. Di sisi lain, Chen Qing merasa terperangkap. Ia merasa bersalah karena membiarkan dirinya jatuh hati pada Yuxin, wanita yang tidak seharusnya ia cintai. Baginya, cinta adalah sesuatu yang rumit. Sesuatu yang hanya akan mengganggu pekerjaannya dan masa depannya. Tetapi, meskipun ia berusaha menahan diri, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia hindari, sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, meskipun ia mencoba menekannya. Suatu malam, ketika Yuxin memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya, ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia duduk di sebelah Chen Qing, memegang tangannya dengan lembut, dan berkata, Chen Qing, aku tahu kita tidak memulai ini dengan cara yang baik, dan aku tahu kita punya banyak hal yang belum diungkapkan. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku mulai merasa sesuatu untukmu. Sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Chen Qing terdiam, matanya menatap lurus ke depan, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tetapi, Yuxin bisa merasakan ketegangan dalam tubuhnya, dan ia tahu bahwa meskipun ia belum mengatakan apapun, perasaan itu sudah tumbuh dalam dirinya. Akhirnya, dengan suara yang sangat pelan, Chen Qing berkata, aku tahu. Tapi, aku takut kamu akan terluka. Yuxin tersenyum lembut. Aku tahu resikonya, Chen Qing. Tapi aku siap. Aku ingin berada di sini bersama kamu. Mungkin kita tidak bisa langsung saling memahami, tapi kita bisa mencoba. Perlahan, keduanya mulai membangun sebuah hubungan yang tidak bisa digambarkan hanya dengan kata-kata. Mereka berjalan bersama dalam keheningan, perlahan-lahan membentuk dunia mereka sendiri, dunia yang penuh dengan pengertian, kepercayaan, dan cinta yang tumbuh perlahan. Mereka tahu bahwa pernikahan mereka mungkin dimulai karena kewajiban, tetapi sekarang, mereka memilih untuk menjalaninya dengan hati yang tulus. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka berdua perlahan-lahan menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan ini. Meskipun penuh dengan luka dan ketidakpastian, mereka tahu bahwa cinta itu bisa tumbuh, meskipun perlahan, dan itu cukup bagi mereka berdua. Waktu berlalu, dan kehidupan mereka mulai terasa lebih tenang. Meskipun pernikahan mereka dimulai tanpa cinta, keduanya mulai menemukan kenyamanan dalam kebersamaan. Setiap hari, Yuxin dan Chen Qing semakin saling memahami satu sama lain. Chen Qing yang dulu tertutup dan dingin, kini mulai membuka sedikit demi sedikit, meskipun masih dengan banyak keraguan. Yuxin
yang selalu berusaha untuk bersikap lembut dan sabar, mulai merasakan bahwa cintanya pada Chen King bukan sekadar perasaan yang muncul karena kewajiban, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam hatinya. Namun, meskipun keduanya mulai saling membuka, ada masa lalu yang selalu membayangi mereka. Bagi Chen King, perasaan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Sebagai pria yang pernah terluka dan dikhianati, ia takut membuka hatinya kembali. Setiap kali ia merasakan sedikit kehangatan dari Yuxin, bayang-bayang masa lalu muncul. Ia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh terlalu dalam karena takut terluka lagi. Satu malam, saat mereka berdua duduk di balkon rumah mereka, menikmati malam yang tenang, Yuxin merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada keraguan yang jelas terlihat di mata Chen King, dan meskipun mereka tidak mengatakan apapun, ia bisa merasakannya. Chen King, panggil Yuxin dengan lembut, apa yang mengganggu pikiranmu? Chen King terdiam sejenak, seolah-olah ia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Akhirnya, ia mengalihkan pandangannya ke Yuxin dan berkata, aku takut. Aku takut aku akan melukai kamu. Aku takut kamu akan pergi seperti orang-orang lain dalam hidupku. Yuxin merasa hatinya sedikit tersentak mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Chen King bukanlah orang yang mudah untuk membuka diri, dan ia juga tahu bahwa pria itu membawa banyak luka dari masa lalu. Tapi, ia juga tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutan itu bersama-sama dengan Chen King, bukan berlari darinya. Aku tidak akan pergi, jawab Yuxin, memegang tangan Chen King dengan lembut. Aku di sini, dan aku memilih untuk tetap di sini. Aku memilih untuk mencintaimu, dengan segala luka dan ketakutan yang ada dalam dirimu. Chen King terdiam, tatapannya penuh dengan ketidakpastian. Ia merasakan kehangatan tangan Yuxin yang menyentuhnya, dan seketika itu, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia merasa ada kedamaian yang perlahan-lahan menyelimuti hatinya, meskipun rasa takut itu masih ada. Malam itu, mereka tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Hanya kehadiran satu sama lain yang cukup untuk membuat keduanya merasa lebih dekat, lebih terlindungi. Yuxin tidak pernah berharap bahwa pernikahan yang dimulai tanpa cinta bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih indah. Namun, ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama-sama membawa mereka lebih dekat pada kebahagiaan. Namun, seperti biasa, dunia luar tidak selalu ramah. Masalah baru muncul saat Chen King mendapatkan informasi mengenai ancaman yang datang dari saingan bisnisnya. Dia harus kembali terlibat dalam konflik yang jauh dari kehidupan pribadi mereka, dan itu mengancam untuk mempengaruhi pernikahannya dengan Yuxin. Satu hari, setelah pertemuan penting dengan investor, Chen King pulang ke rumah dengan wajah yang lelah. Yuxin bisa merasakan ketegangan di tubuhnya, dan ia tahu bahwa Chen King sedang memikul beban yang berat. Apa yang terjadi? Tanya Yuxin dengan khawatir. Meskipun ia tahu bahwa suaminya sering menutupi masalahnya dari orang lain. Masalah di perusahaan, jawab Chen King singkat, tanpa memberikan banyak rincian. Aku harus menghadapinya. Jangan terlalu terbebani, kata Yuxin, berusaha memberi semangat. Kamu tidak harus melakukannya sendirian. Chen King menatap Yuxin lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ia hanya menggelengkan kepala. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah ini. Ini tanggung jawabku. Chen King, kata Yuxin dengan suara lembut, kita sudah menikah. Itu berarti kita bersama-sama. Dalam suka maupun duka, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, meskipun kamu merasa terlalu berat untuk berbagi. Chen King terdiam sejenak, menatap wajah Yuxin yang penuh perhatian. Dalam hatinya, ia merasa terharu. Betapa Yuxin begitu tulus peduli padanya, meskipun ia tak pernah mengungkapkan perasaan itu secara langsung. Terkadang aku merasa, aku tidak pantas mendapatkan perhatianmu, kata Chen King pelan.
merasa seolah dirinya terlalu penuh dengan luka dan kekurangan. Yuxin menggenggam tangan Chen Qing lebih erat, dan matanya menatap dengan penuh pengertian. Tidak ada yang sempurna, Chen Qing. Kita semua punya masa lalu dan kelemahan. Tapi kita juga punya kesempatan untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Chen Qing tertegun dengan kata-kata itu. Dalam hati, ia merasa terperangkap antara rasa takut akan kehilangan dan keinginan untuk membuka hatinya lebih jauh kepada Yuxin. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa belajar untuk percaya lagi. Beberapa hari kemudian, masalah di perusahaan mulai menemukan jalan keluarnya. Chen Qing bekerja keras, namun kali ini ia tidak melakukannya sendirian. Yuxin berada di sisinya, memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Mereka tidak berbicara banyak tentang perasaan, tetapi kehadiran Yuxin yang selalu ada untuknya memberikan kekuatan yang tak terduga. Di tengah tekanan yang semakin meningkat, keduanya akhirnya mulai menemukan cara untuk saling melengkapi. Tanpa perlu kata-kata yang berlebihan, mereka memahami satu sama lain dengan lebih dalam. Chen Qing mulai membuka diri sedikit demi sedikit, menunjukkan sisi kelembutannya yang jarang terlihat oleh orang lain. Pada suatu malam yang sunyi, setelah masalah bisnis selesai, Chen Qing akhirnya berbicara lebih banyak. Yuxin, aku tahu kita mulai pernikahan ini dengan cara yang salah. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku mulai merasa sesuatu untukmu, lebih dari yang aku kira. Yuxin menatapnya dengan lembut, hati yang berdebar. Aku juga merasakannya, Chen Qing. Aku mulai jatuh cinta denganmu, meskipun itu tidak mudah. Tapi aku bahagia, karena kita bisa melalui semuanya bersama. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun banyak yang berubah, banyak juga yang tetap sama. Kehidupan mereka, yang awalnya penuh dengan ketegangan dan kebingungan, kini mulai menemukan ritmenya sendiri. Yuxin dan Chen Qing tidak lagi terjebak dalam kewajiban pernikahan yang mereka rasa sejak awal, melainkan mulai menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka yang perlahan tumbuh. Meskipun demikian, masa lalu Chen Qing yang kelam masih sering menghantuinya. Ia kadang terbangun di malam hari, teringat akan pengkhianatan yang pernah ia alami, atau saat ia merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya ada di sisinya. Kenangan itu kadang muncul kembali, menyentuh hatinya dengan rasa sakit yang tak kunjung hilang. Namun kali ini, ada satu hal yang berbeda, Yuxin. Di sisi lain, Yuxin juga mengalami perubahan. Meski awalnya dia takut untuk terlalu mencintai karena pernikahan mereka dimulai dengan cara yang tidak biasa, ia kini mulai merasa bahwa perasaannya pada Chen Qing bukanlah sekadar rasa terpaksa atau kewajiban. Perlahan tapi pasti, ia jatuh cinta. Cintanya tumbuh dalam diam, tumbuh seiring dengan pengertian dan kesabaran yang dia berikan pada suaminya. Namun, seiring waktu, semakin dalam hubungan mereka berkembang, semakin banyak hal yang terpendam dalam diri Chen Qing. Keberadaan Yuxin yang selalu ada, yang selalu mendengarkan dan memahami, seringkali menumbuhkan perasaan bingung dalam dirinya. Ada saat-saat ketika ia merasa bersalah karena tidak bisa sepenuhnya membuka hatinya. Ia merasa takut akan masa depan, takut akan kemungkinannya untuk gagal, takut akan kehilangan Yuxin seperti ia kehilangan orang lain sebelumnya. Pada suatu hari yang cerah, ketika mereka sedang menghabiskan waktu bersama di rumah, Yuxin merasakan ketegangan yang kembali ada di antara mereka. Mereka duduk berdua di ruang tamu, dan Yuxin bisa melihat bahwa Chen Qing tampak lebih pendiam dari biasanya. Chen Qing, ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya Yuxin dengan lembut, mencoba membuka pintu percakapan. Chen Qing menatapnya sejenak, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, ia menghela napas panjang, mencoba mengatur kata-kata. Aku hanya merasa bingung. Kadang aku merasa tidak pantas mendapatkan semua kebaikanmu. Katanya dengan suara serak.
Aku merasa aku masih membawa banyak luka dari masa lalu, dan aku takut itu akan merusak semuanya. Yuxin menatapnya dengan mata lembut, merasakan keperihan yang disembunyikan oleh suaminya. Chen Qing, katanya, meraih tangannya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua punya masa lalu, dan kita semua punya luka. Tetapi luka-luka itu tidak mendefinisikan siapa kita. Aku memilih untuk berada di sini, bersama kamu, karena aku percaya pada siapa kamu, bukan pada apa yang sudah terjadi di masa lalu. Chen Qing menunduk, merasa haru. Kata-kata Yuxin begitu tulus, dan ia merasa semakin berat untuk mengungkapkan ketakutannya. Tapi aku takut, Yuxin. Aku takut aku akan menyakiti kamu, atau bahkan menghancurkan kita. Aku tahu kamu takut, jawab Yuxin dengan lembut, tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Semua hubungan memiliki risiko. Yang penting adalah kita mau berusaha bersama-sama. Bukan. Chen Qing terdiam. Ia merasa terombang-ambing antara rasa takut dan harapan yang baru tumbuh dalam dirinya. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di benaknya, apa yang akan kamu lakukan jika aku gagal lagi? Jika aku tidak bisa menjadi pria yang kamu harapkan? Yuxin tersenyum lembut, meskipun matanya memancarkan kehangatan. Aku tidak mengharapkan kamu menjadi sempurna, Chen Qing. Aku hanya ingin kita bersama, melalui semuanya. Kalau kita bisa saling mendukung, tidak ada yang tak mungkin. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka dimulai, Chen Qing merasa sebuah kelegaan yang dalam. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sebuah perasaan bahwa ia mungkin bisa melepaskan ketakutannya sedikit demi sedikit. Ia memandang Yuxin dengan tatapan penuh rasa. Terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Chen Qing pelan, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin mencoba menjadi suami yang lebih baik untukmu. Yuxin tersenyum lebih lebar, menggenggam tangan Chen Qing dengan erat. Itulah yang aku harapkan. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon rumah mereka, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ada rasa damai yang menyelimuti mereka berdua, seolah-olah dunia di luar sana tidak lagi mampu mengganggu kedamaian mereka. Dalam keheningan itu, mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa takut atau keraguan, ada cinta yang perlahan tumbuh dan berkembang. Namun, seperti halnya kehidupan yang tak pernah berjalan mulus, masalah kembali datang, kali ini dari luar. Perusahaan Chen Qing menghadapi ancaman baru yang lebih besar. Seorang rival bisnis yang sudah lama menunggu kesempatan untuk menghancurkan mereka akhirnya mulai menggerakkan strategi liciknya. Chen Qing tahu bahwa ini bukan sekadar masalah bisnis, melainkan ancaman terhadap masa depannya bersama Yuxin. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Yuxin akan selalu ada di sisinya, siap untuk melangkah bersamanya. Yuxin, katanya dengan suara serius, ada sesuatu yang aku harus lakukan. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang kita juga. Yuxin memandangnya dengan tatapan penuh perhatian, tahu betul bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Kita akan melalui ini bersama, jawabnya dengan penuh keyakinan. Sejak saat itu, Chen Qing dan Yuxin berjuang bersama untuk mengatasi setiap rintangan yang muncul di hadapan mereka. Dalam menghadapi segala kesulitan dan ketegangan, mereka selalu menemukan cara untuk kembali satu sama lain, membuktikan bahwa meskipun mereka memulai pernikahan ini dengan cara yang tidak biasa, mereka bisa mengubahnya menjadi sebuah kisah cinta yang kuat dan tak tergoyahkan. Hari demi hari, keduanya saling memberi kekuatan, memahami, dan menghargai satu sama lain. Chen Qing belajar untuk membuka hatinya lebih lebar, dan Yuxin belajar untuk tidak takut mengungkapkan perasaan yang lebih dalam. Mereka tumbuh bersama, membangun masa depan dengan fondasi yang kuat cinta, pengertian, dan kepercayaan. Seiring berjalannya waktu,
hubungan mereka semakin berkembang dan mendalam. Di luar tantangan bisnis yang harus mereka hadapi bersama, kehidupan sehari-hari mereka mulai dipenuhi dengan kebiasaan baru, kehangatan yang perlahan mengisi kekosongan di antara mereka. Chen Qingyang, dulu dingin dan tertutup, mulai lebih terbuka kepada Yuxin. Meskipun terkadang masih ada rasa takut dan keraguan, ia mulai mempercayai Yuxin lebih dari siapapun. Dia menyadari bahwa Yuxin bukan hanya istrinya, tetapi juga sahabat dan pendamping sejati yang akan selalu mendukungnya. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di teras rumah mereka, menikmati teh sore, Yuxin merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan dalam diri suaminya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Chen Qing, yang biasanya terlihat tertekan dengan beban tanggung jawabnya, kali ini tampak lebih ringan. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Yuxin dengan lembut, sambil menatap wajah suaminya yang tampak lebih damai. Chen Qing menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Aku hanya merasa lebih tenang. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku merasa seperti aku mulai menemukan jalan kembali." Yuxin tersenyum, matanya bersinar dengan kebahagiaan. "Aku senang mendengarnya. Aku tahu kamu bisa melaluinya. Kita selalu bisa bersama, apapun yang terjadi." Chen Qing menggenggam tangannya, merasakan sentuhan lembutnya yang selalu memberikan kedamaian. "Aku tahu itu. Kamu sudah banyak membantu aku, Yuxin. Kamu membuatku merasa bahwa aku bisa lebih dari apa yang aku kira." Yuxin tersenyum lebih lebar. "Itu karena aku percaya padamu. Kamu bisa lebih dari yang kamu kira. Dan aku akan selalu ada di sini." Setiap hari bersama Yuxin terasa seperti sebuah hadiah. Meski mereka sering disibukkan dengan pekerjaan dan urusan pribadi, mereka selalu berusaha untuk meluangkan waktu bersama. Malam yang mereka habiskan dengan berbicara, tawa, atau sekadar duduk bersama di ruang tamu yang tenang, terasa begitu berharga bagi keduanya. Namun, kebahagiaan mereka tidak sepenuhnya tanpa gangguan. Masalah dalam dunia bisnis mulai datang kembali. Meskipun Chen Qing dan Yuxin telah berhasil mengatasi banyak hal bersama, ancaman yang lebih besar muncul dalam bentuk persaingan yang semakin ketat. Beberapa pesaing mulai mengincar posisi mereka di pasar, dan salah satunya adalah mantan rekan bisnis Chen Qing, yang kini menjadi musuh. Pada suatu malam, setelah rapat yang penuh ketegangan, Chen Qing kembali ke rumah dengan wajah yang murung. Yuxin yang sudah menunggu di ruang tamu menyadari perubahan pada suaminya. "Ada apa?" tanya Yuxin, mendekat dengan langkah lembut. "Kamu terlihat lelah." Chen Qing menghela napas dan duduk di sofa. "Masalah bisnis. Pesaing baru ini sangat kuat. Mereka punya banyak cara licik untuk merusak kita. Aku tidak tahu seberapa lama kita bisa bertahan." Yuxin duduk di sampingnya, meraih tangannya. "Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku yakin kita bisa melewati ini juga. Kita tidak sendiri, Chen Qing." Chen Qing menatap Yuxin dengan mata yang penuh kebingungan. "Aku takut, Yuxin. Aku takut aku tidak cukup kuat untuk menghadapinya, atau lebih buruk lagi, aku takut kehilanganmu jika aku gagal." Yuxin tersenyum lembut, mengusap punggung tangannya. "Kamu tidak akan pernah kehilangan aku. Aku di sini untukmu, dalam suka dan duka. Kita sudah berjanji untuk berjalan bersama, kan?" Chen Qing merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. "Aku tahu, tapi kadang aku merasa seperti aku membawa beban yang terlalu besar untuk ditanggung sendirian." Yuxin menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. "Beban itu tidak harus kamu tanggung sendiri. Aku ada di sini, dan aku percaya pada kekuatanmu. Tapi lebih dari itu, aku percaya pada kita." Dalam diam, mereka saling berbagi kekuatan. Meskipun dunia luar penuh dengan ancaman dan ketegangan, di dalam rumah mereka, ada rasa saling percaya yang tumbuh lebih dalam setiap harinya. Chen Qing,
yang selama ini takut akan kegagalan dan kehilangan, mulai merasakan bahwa kebersamaannya dengan Yuxin adalah hal yang paling berharga. Terima kasih, kata Chen Qing akhirnya, suaranya penuh dengan rasa terima kasih yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku ingin kita terus berjalan bersama, apapun yang terjadi. Yuxin tersenyum, matanya bersinar dengan kehangatan. Aku juga. Kita akan melewati ini bersama. Malam itu, meskipun banyak hal yang masih belum pasti, mereka tidur dengan perasaan tenang. Mereka tahu bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka akan menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Hari-hari berikutnya penuh dengan perjuangan baru, tetapi kali ini, Chen Qing dan Yuxin menghadapi semuanya dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka belajar untuk saling mendukung dan memberi. Untuk saling mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Setiap tantangan yang datang hanya semakin mempererat hubungan mereka, membuktikan bahwa meskipun pernikahan mereka dimulai dengan cara yang tidak biasa, itu adalah fondasi yang cukup kuat untuk membangun sesuatu yang luar biasa. Akhirnya, setelah beberapa bulan yang penuh ketegangan dan perjuangan, mereka berhasil mengatasi ancaman terbesar yang datang dari dunia bisnis. Semua kerja keras mereka terbayar, dan meskipun jalan yang mereka lalui penuh dengan rintangan, mereka berhasil melaluinya bersama. Keberhasilan itu bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang hubungan mereka yang semakin dalam dan kuat. Yuxin dan Chen Qing tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi sekarang mereka yakin bahwa bersama, mereka bisa menghadapinya semua. Cinta mereka, yang awalnya muncul dari sebuah pernikahan yang terpaksa, kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih indah, sebuah cinta yang tulus, penuh pengertian, dan selalu siap untuk menghadapi segala hal yang akan datang di masa depan. Seiring waktu, kehidupan mereka semakin tenang, namun tidak pernah sepenuhnya bebas dari tantangan. Chen Qing dan Yuxin mulai membangun kembali keseimbangan dalam hidup mereka. Meskipun ada saat-saat di mana masa lalu yang gelap itu kembali mengguncang Chen Qing, dia masih belum sepenuhnya bisa melepaskan diri dari rasa takut yang mendalam, ketakutan bahwa kegagalannya di masa lalu akan menghancurkan apa yang telah mereka bangun sekarang. Namun Yuxin, dengan kesabarannya, selalu ada untuknya. Meski terkadang dia merasakan beban yang berat di hatinya, dia berusaha untuk selalu mengingatkan Chen Qing bahwa tidak ada yang sempurna, dan yang terpenting adalah mereka berdua ada bersama. Pada suatu hari, Chen Qing merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Dia merasa tidak ada hal yang bisa memuaskan rasa hausnya akan kedamaian yang sejati. Keberhasilannya dalam bisnis, meskipun luar biasa, terasa hampa tanpa kehadiran seseorang yang mampu benar-benar memahaminya. Ia mulai merasakan bahwa apa yang dia butuhkan bukan hanya keberhasilan, tetapi seseorang yang bisa memberi arti baru dalam hidupnya. Suatu pagi yang cerah, setelah sarapan bersama Yuxin di rumah mereka, Chen Qing memandang ke luar jendela, termenung. Yuxin yang sedang mencuci piring di dapur menoleh dan melihat suaminya dengan wajah yang serius. "Ada apa?" tanya Yuxin sambil melangkah mendekat, suaranya lembut namun penuh perhatian. Chen Qing menghela napas, lalu berbalik menatapnya. "Aku mulai merasa seperti aku mengejar sesuatu yang salah. Bisnis, kesuksesan, uang, semua itu tidak pernah memberiku kedamaian sejati. Mungkin yang aku cari selama ini adalah seseorang yang bisa membuatku merasa lengkap." Yuxin terdiam sejenak, lalu mendekat dan duduk di sampingnya. "Chen Qing, selama ini kamu sudah banyak berjuang. Kamu berhasil melawan masa lalumu, dan kamu terus berusaha untuk mencapai yang terbaik, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk kita. Aku tahu betapa kerasnya perjuanganmu, dan aku juga tahu, kamu lebih dari sekadar bisnis dan kesuksesan. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak sendiri.
Kita punya satu sama lain. Chen Qing menatap Yuxin dengan mata yang penuh emosi. Aku tahu, Yuxin, tapi aku merasa seperti aku takut mengecewakanmu. Aku takut kalau aku tidak bisa memberikan apa yang pantas untukmu. Yuxin menggenggam tangannya dengan lembut. Kamu sudah memberikan lebih dari cukup, Chen Qing. Aku tidak membutuhkan apa-apa selain kamu. Aku tahu kita masih harus banyak belajar tentang satu sama lain, tetapi kita sudah jauh datang bersama-sama. Jangan biarkan ketakutan itu menghalangi kita. Kita bisa menghadapinya bersama. Kata-kata Yuxin menyentuh hati Chen Qing dengan cara yang dalam. Dalam hatinya yang penuh rasa takut dan keraguan, ia mulai merasakan sebuah perubahan. Keberanian itu, yang selama ini selalu ada di luar jangkauan, kini mulai muncul kembali. Ia tidak ingin membiarkan ketakutannya menguasai hidup mereka. Ia ingin mulai hidup untuk dirinya sendiri, untuk mereka berdua. Terima kasih, Yuxin, kata Chen Qing dengan suara yang lebih tenang. Aku akan berusaha lebih baik. Aku akan berusaha untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayang masa laluku. Yuxin tersenyum, dan dalam senyumnya itu, Chen Qing merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Aku percaya padamu, Chen Qing. Sejak hari itu, kehidupan mereka semakin dipenuhi dengan pemahaman yang lebih dalam dan lebih penuh kasih. Meski tantangan di dunia bisnis masih datang, Chen Qing dan Yuxin belajar untuk menghadapinya dengan lebih bijaksana. Mereka lebih sering meluangkan waktu untuk berdua, menikmati kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Chen Qing juga mulai lebih terbuka tentang perasaannya, tidak hanya kepada Yuxin, tetapi juga kepada orang lain. Ia mulai berbicara lebih banyak tentang masa lalunya, tentang luka-luka yang dulu disembunyikan dalam kesepian. Yuxin mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan yang tulus setiap kali ia merasa cemas atau takut. Tidak ada lagi keraguan besar dalam diri Chen Qing seperti dulu. Meskipun ia masih menghadapi masa-masa sulit, ia kini tahu bahwa ia tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Dengan Yuxin di sisinya, ia merasa bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi bersama. Namun, meskipun banyak hal telah berubah, Chen Qing masih menyimpan satu rahasia yang belum ia ungkapkan kepada Yuxin. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk bersama di teras rumah, menikmati malam yang tenang, Yuxin menoleh padanya dengan rasa ingin tahu. Ada yang mengganggumu, ya? Tanyanya, matanya penuh perhatian. Chen Qing menatap bintang di langit malam, merasa keraguannya semakin mengganjal. Ada hal yang belum aku ceritakan padamu, Yuxin, katanya pelan. Yuxin mengangkat alisnya, tetapi tidak berkata apa-apa, hanya menunggu Chen Qing melanjutkan. Aku sebenarnya masih merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam diriku. Seperti ada luka lama yang belum benar-benar sembuh. Aku ingin memberitahumu semuanya, tapi aku takut itu akan mengubah pandanganmu padaku, kata Chen Qing, suaranya penuh dengan ketakutan yang masih membayang. Yuxin menatapnya dengan lembut, menggenggam tangannya lebih erat. Chen Qing, aku sudah menerima kamu apa adanya. Apapun masa lalu dan luka yang kamu bawa, itu tidak akan mengubah perasaanku. Kita akan melaluinya bersama. Chen Qing menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diberi kesempatan untuk membuka diri tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa Yuxin adalah orang yang tepat, orang yang bisa menerimanya dengan segala kekurangannya. Dengan keputusan yang bulat, ia mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang semua yang telah ia alami, tentang rasa sakit yang selama ini ia sembunyikan, dan bagaimana semuanya memengaruhi cara ia melihat dunia. Yuxin mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengusap punggung tangannya untuk memberikan kenyamanan. Setelah Chen Qing selesai bercerita, Yuxin hanya terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Aku tahu ini berat, Chen Qing, katanya akhirnya. Tapi aku berjanji, apapun yang ada dalam
Hidupmu, aku akan selalu ada di sini. Aku tidak akan pergi, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Tiba-tiba, Chen Qing merasa sebuah beban besar terlepas dari pundaknya. Ia merasa ringan, seperti ada sesuatu yang terlepas dari hatinya, sebuah penghalang yang telah lama menghalanginya untuk benar-benar merasakan kebahagiaan. Mungkin, akhirnya, ia bisa memulai hidup baru bersama Yuxin. Kamu tahu, kata Chen Qing dengan senyum yang mulai muncul di wajahnya, kadang aku merasa seperti aku sudah memenangkan segala-galanya. Tapi yang aku inginkan sekarang adalah bisa terus bersama kamu. Yuxin tersenyum, matanya penuh cinta dan pengertian. Dan aku ingin itu juga. Malam itu, mereka duduk berdua dalam keheningan, menikmati kebersamaan yang penuh makna. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, penuh dengan lika-liku kehidupan yang tak terduga. Namun satu hal yang pasti, selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Seiring waktu berlalu, hubungan Chen Qing dan Yuxin semakin dalam, lebih dari sekadar hubungan suami istri yang terikat oleh pernikahan terpaksa. Mereka menemukan cara untuk saling mendukung, saling melengkapi, dan menyembuhkan luka-luka masing-masing. Namun, meskipun mereka telah melalui banyak cobaan, dunia di sekitar mereka masih penuh dengan tantangan yang tak terduga. Suatu hari, ketika Chen Qing sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan bisnis yang penting, ia mendapat telepon dari Yuxin. Suaranya terdengar gelisah, dan ada nada khawatir yang tidak biasanya terdengar dalam suaranya yang tenang. Chen Qing, kita harus bicara, kata Yuxin dengan suara yang tegang. Chen Qing merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan jantungnya mulai berdebar. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanyanya, cemas. Sesuatu terjadi di perusahaan, jawab Yuxin, suara makin keras seolah menahan emosi. Ada orang yang mencoba menjatuhkan kita. Ada yang menyebarkan rumor buruk tentang kita, tentang pernikahan kita. Mereka mencoba menggoyahkan reputasi perusahaan. Mendengar itu, Chen Qing langsung merasa marah. Selama ini mereka telah bekerja keras untuk membangun semuanya, dan ada pihak yang mencoba merusak apa yang telah mereka capai. Namun, ia tahu bahwa marah saja tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ia harus berpikir lebih jernih. Sabar, Yuxin. Jangan panik. Kita akan cari tahu siapa yang melakukan ini dan kita akan hadapi mereka, katanya dengan suara yang tegas. Jangan khawatir, kita akan atasi semuanya. Setelah menutup telepon, Chen Qing kembali memusatkan perhatian pada jalan. Perasaan khawatir tentang Yuxin dan perusahaan yang mereka bangun bersama membuatnya semakin tidak sabar untuk segera sampai rumah. Ia tahu ini adalah salah satu tantangan terbesar yang harus mereka hadapi, dan kali ini bukan hanya soal mereka berdua, tetapi tentang segalanya yang telah mereka perjuangkan. Setibanya di rumah, Yuxin menunggunya di ruang tamu. Wajahnya masih terlihat tegang, namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Chen Qing mendekat dan memegang tangannya dengan lembut, berusaha memberi rasa tenang. Kita akan cari jalan keluar. Aku akan menangani ini, katanya sambil menatap mata Yuxin, meyakinkannya. Yuxin mengangguk perlahan, meski di dalam hatinya ada perasaan ragu yang sulit diungkapkan. Aku tidak ingin masalah ini menghancurkan kita, Chen Qing. Aku takut kita akan kehilangan semuanya. Apapun yang terjadi, kita akan melalui ini bersama, jawab Chen Qing dengan keyakinan yang tidak terbantahkan. Aku sudah janji padamu, Yuxin. Kita akan melalui semuanya. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kita. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan kekhawatiran dan upaya untuk mencari tahu siapa yang ada di balik rumor tersebut. Chen Qing menggunakan semua koneksi dan sumber daya yang dimilikinya untuk mencari pelaku di balik semua ini. Sementara itu, Yuxin berusaha untuk tetap kuat dan menjaga kestabilan perusahaan. Meskipun tekanan itu sangat besar,
mereka tahu bahwa jika mereka bekerja sama, mereka bisa menghadapinya. Pada suatu malam, setelah beberapa hari penuh dengan ketegangan, mereka akhirnya menemukan jejak orang yang mencoba menghancurkan mereka. Ternyata, itu adalah seseorang yang pernah bekerja dengan mereka, seseorang yang merasa tersingi oleh kesuksesan yang mereka capai. Orang tersebut merasa dipinggirkan dan berusaha mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menjatuhkan mereka. Dengan bukti yang cukup, Chen Qing dan Yuxin menghadapi orang tersebut. Mereka menuntut pertanggungjawaban dan memastikan bahwa semuanya akan diselesaikan dengan cara yang benar. Meskipun orang itu berusaha menyangkal, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Dengan kekuatan dan dukungan satu sama lain, mereka berhasil menuntaskan masalah itu dan menjaga perusahaan tetap utuh. Namun, meski masalah itu telah selesai, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Ketegangan yang ada dalam beberapa hari terakhir membuat mereka menyadari betapa pentingnya keberadaan satu sama lain dalam hidup mereka. Mereka mulai menghargai setiap detik kebersamaan yang mereka miliki, bahkan lebih dari sebelumnya. Pada suatu sore, setelah segala sesuatunya kembali normal, Yuxin duduk di teras rumah mereka. Menatap langit yang mulai gelap, Chen Qing datang mendekat dan duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa. Mereka hanya menikmati keheningan itu, sebuah keheningan yang kini terasa sangat berarti. Chen Qing, kata Yuxin pelan, suaranya lembut, aku pernah takut kita akan kehilangan semuanya. Tapi sekarang, aku tahu bahwa selama kita bersama, kita bisa melewati apapun. Chen Qing menatapnya dengan penuh perhatian. Aku juga merasa begitu, Yuxin. Selama kita bersama, tidak ada yang perlu kita takutkan. Mereka saling tersenyum, dan dalam senyum itu, ada kedamaian yang mereka cari selama ini. Tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan. Tidak ada lagi keraguan tentang masa depan mereka. Yang ada, hanya cinta yang semakin dalam, semakin kuat, yang mereka bangun bersama-sama. Waktu terus berjalan, dan meskipun tantangan baru mungkin akan datang, mereka tahu satu hal. Pasti, apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Cinta mereka bukanlah cinta yang datang dalam kilasan singkat, melainkan cinta yang terbangun perlahan, melalui setiap ujian dan setiap cobaan. Seperti sebuah pohon yang tumbuh perlahan namun pasti, semakin kuat seiring berjalannya waktu. Beberapa bulan setelah semua masalah selesai, kehidupan Chen Qing dan Yuxin mulai terasa lebih tenang. Namun, seperti halnya setiap hubungan, ada bagian-bagian yang masih harus dipelajari. Mereka tidak lagi terikat oleh kesepakatan pernikahan semata, namun perlahan-lahan mereka mulai merasakan kehangatan dan kedekatan yang lebih dalam. Mereka bukan hanya sekadar pasangan yang saling mendukung dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka yang semakin erat. Pada suatu pagi yang cerah, Chen Qing duduk di meja makan, membaca beberapa laporan penting tentang perkembangan bisnis. Yuxin masuk dari dapur dengan senyum di wajahnya, membawa secangkir kopi hangat untuknya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Yuxin dengan lembut, sambil meletakkan kopi di hadapan suaminya. Chen Qing mengangkat wajahnya dari laporan dan menatap Yuxin. Mata mereka saling bertemu, dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Aku hanya memikirkan kita, tentang apa yang sudah kita lewati, jawabnya dengan suara rendah namun penuh makna. Dulu aku tak pernah berpikir kita akan sampai sejauh ini, Yuxin. Yuxin duduk di sebelahnya, memandangnya dengan mata yang penuh kasih. Aku juga tidak. Awalnya, aku merasa terperangkap dalam pernikahan ini. Tapi sekarang, aku merasa kita semakin kuat. Chen Qing memegang tangan Yuxin dengan lembut, menggenggamnya erat seperti dia tak ingin melepaskannya. Aku tahu aku bukan orang yang mudah untuk dibaca. Aku bukan orang yang pintar berbicara soal perasaan. Tapi,
Aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Kata-kata itu adalah pengakuan yang datang dari lubuk hati Chen Qing. Meskipun dia selalu tampak tenang, bahkan dingin, ada sisi dirinya yang sangat melindungi dan peduli pada Yuxin. Dia hanya tidak tahu bagaimana mengekspresikannya sebelumnya. Kini, seiring berjalannya waktu, dia mulai menemukan caranya. Yuxin tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang mengatakan bahwa dia mengerti, bahwa dia tahu betapa sulitnya bagi Chen Qing untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, dia juga tahu betapa dalam perasaan itu. Aku tahu, jawab Yuxin dengan lembut. Aku tahu, Chen Qing. Dan aku juga merasa hal yang sama. Aku tidak pernah berharap bahwa pernikahan ini akan berakhir seperti ini. Tapi sekarang aku merasa kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita lebih dari sekadar suami istri. Kita adalah teman, kita adalah pendukung satu sama lain. Ya, kata Chen Qing, matanya menatap jauh ke depan, seolah menatap masa depan mereka. Dan aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, Yuxin mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan ada rasa hangat yang mengalir setiap kali dia berada di dekat Chen Qing. Namun, dia juga merasakan perubahan dalam hubungan mereka. Meskipun mereka sudah lebih dekat, ada saat-saat di mana Chen Qing tetap menjaga jarak emosionalnya. Tidak seperti sebelumnya, di mana hubungan mereka terjalin karena kewajiban, sekarang mereka berdua merasa seolah saling memiliki. Tapi ada ketegangan yang sulit diungkapkan, seperti ada sesuatu yang terpendam dalam diri Chen Qing yang belum sepenuhnya dia ungkapkan. Suatu malam, setelah makan malam bersama di rumah, Chen Qing dan Yuxin duduk di balkon, menikmati angin malam yang sejuk. Yuxin melihat ke arah suaminya, yang selalu tampak begitu tenang dan tak tergoyahkan. Dia tahu ada banyak hal yang belum terungkap dari dirinya, dan dia ingin tahu lebih banyak. Chen Qing, suara Yuxin pelan, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Aku tahu kamu terluka. Tapi aku ingin tahu, apakah kamu pernah merasa kesepian, bahkan ketika kita sudah bersama. Chen Qing menatapnya, matanya menunjukkan seberkas keraguan. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Dia merasa terbuka, tapi di sisi lain, dia juga merasa takut. Takut jika dia mengungkapkan lebih banyak, Yuxin akan melihat sisi rapuhnya yang selama ini dia sembunyikan. Kesepian, kata Chen Qing perlahan, matanya menatap keluar balkon, menatap langit yang penuh bintang. Aku selalu merasa kesepian dalam hidupku, Yuxin. Tapi aku tidak ingin itu mengganggu kita. Aku tak ingin kamu melihat diriku yang rapuh. Aku lebih suka jika kamu hanya melihat diriku yang kuat. Yuxin merasa ada luka yang dalam di balik kata-kata itu. Dia mendekatkan dirinya pada Chen Qing, meraih tangan suaminya dan menggenggamnya. Kamu tidak perlu merasa kesepian lagi. Aku di sini, Chen Qing. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai teman. Chen Qing menoleh, mata mereka bertemu lagi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa seolah dia bisa bernapas dengan lega. Terima kasih, Yuxin, katanya dengan suara yang hampir bergetar. Aku tak tahu bagaimana aku bisa melaluinya tanpa kamu. Malam itu, mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan, karena mereka sudah saling mengerti. Chen Qing, yang selalu menjaga jarak emosional, perlahan mulai membuka diri. Dia tahu bahwa dia tidak perlu lagi bertahan sendirian. Yuxin telah menjadi bagian dari dirinya, dan mereka mulai menjalani hidup yang lebih penuh. Namun, meskipun mereka semakin dekat, masa lalu Chen Qing yang kelam masih sering menghantui pikirannya. Kepercayaan yang hilang, rasa sakit yang lama terkubur dalam-dalam, masih sulit untuk dia lupakan sepenuhnya.
Terkadang, Yuxin merasa ada hal yang belum sepenuhnya dia ketahui. Tentang suaminya, Chen Qing mungkin sudah berubah, tetapi bayang-bayang masa lalu masih terus mengikuti langkah-langkahnya. Pada suatu pagi, ketika Chen Qing sedang berjalan menuju mobilnya untuk berangkat kerja, Yuxin mengikutinya. Dia merasa ada sesuatu yang belum dia ungkapkan, sesuatu yang mungkin bisa menjernihkan udara di antara mereka. Chen Qing, kata Yuxin, menghentikan langkah suaminya, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Aku tidak akan memaksamu untuk bercerita, tapi aku ingin kamu tahu, jika kamu butuh aku akan selalu ada untukmu. Chen Qing menatapnya dalam diam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara, suaranya pelan namun penuh arti. Aku takut, Yuxin. Aku takut jika aku membuka diriku, kamu akan menjauh. Aku takut jika aku terlalu terbuka, aku akan kehilanganmu. Yuxin mendekat dan merangkulnya dengan lembut, merasakan kekuatan dalam pelukan itu. Aku tidak akan pergi, Chen Qing. Aku tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama. Pada saat itu, Chen Qing merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa takut itu mulai memudar. Dia mulai menerima kenyataan bahwa dia tidak perlu menghadapi segalanya sendirian. Lagi, Yuxin, dengan kelembutannya, telah mengubah cara pandangnya tentang cinta dan hubungan. Terima kasih, Yuxin, bisiknya, merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih menyembuhkan. Selamanya, Chen Qing, jawab Yuxin dengan senyum lembut, selamanya. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun hidup mereka terlihat tenang, Chen Qing dan Yuxin tetap menghadapi tantangan baru dalam perjalanan mereka. Kehidupan pernikahan mereka, meskipun lebih baik dari sebelumnya, tetap membutuhkan waktu dan usaha untuk benar-benar menguat. Mereka tidak lagi terikat oleh sebuah perjanjian, tetapi mereka berusaha untuk membuat komitmen yang lebih dalam, yang tulus dari hati mereka. Pada suatu hari, setelah sepekan yang sibuk dengan pekerjaan, Chen Qing pulang ke rumah dan menemukan Yuxin sedang duduk di ruang tamu, sibuk dengan laptopnya. Di seberang meja, sebuah mug kopi yang setengah kosong tergeletak. Chen Qing menatapnya, merasa hangat melihat betapa ia sudah terbiasa dengan rutinitas rumah tangga bersama Yuxin. Apa yang kamu kerjakan? Tanya Chen Qing, menyandarkan tubuhnya di pintu sambil memandang istrinya yang sibuk. Yuxin menoleh dan tersenyum, matanya yang lembut memberikan perasaan damai. Hanya beberapa pekerjaan yang perlu aku selesaikan untuk klien, jawabnya, lalu menutup laptop dengan hati-hati. Tapi aku lebih senang jika kamu ada di sini, bersama aku. Chen Qing mendekat, duduk di sampingnya, dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Yuxin. Aku juga. Pekerjaan itu bisa menunggu. Kamu lebih penting. Yuxin tertawa pelan, menyentuh wajahnya dengan lembut, dan merasakan kehangatan dalam sentuhan itu. Kamu memang selalu seperti ini. Tidak bisa jauh dari pekerjaan. Terkadang aku merasa, aku yang harus menarik perhatianmu. Chen Qing menatapnya dengan serius, namun ada keraguan di mata Yuxin yang tidak terlewatkan. Aku tahu aku kadang terlalu sibuk. Aku ingin lebih banyak waktu denganmu, Yuxin. Aku ingin memastikan kita berdua merasa bahagia bersama. Yuxin menghela napas pelan. Ada rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Chen Qing, aku tahu kita sudah melewati banyak hal bersama, tapi aku tidak ingin kita hanya terjebak dalam rutinitas. Aku ingin kita benar-benar saling memahami, saling tahu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Chen Qing menunduk, merasa perasaan yang telah lama ia pendam mulai bangkit. Ia selalu merasa takut untuk membuka diri, meskipun Yuxin sudah menunjukkan dengan jelas bahwa dia siap untuk mendengarkan. Ada banyak hal yang aku sembunyikan, Yuxin, ujar Chen Qing dengan suara pelan, terasa berat. Bukan karena aku tidak ingin kamu tahu,
tapi karena aku takut. Takut kalau itu akan merusak apa yang sudah kita bangun. Yuxin menatapnya dalam diam, lalu perlahan meraih tangan Chen Qing dan menggenggamnya erat. Kamu tidak perlu takut, apapun itu, kita bisa menghadapinya bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu, Chen Qing. Tidak pernah. Itulah yang Chen Qing butuhkan. Kata-kata itu, yang memberikan dia kekuatan untuk melepaskan sebagian dari ketakutannya. Di hadapan Yuxin, dia merasa perlahan-lahan dia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa ada topeng atau pembatas. Setelah beberapa detik, Chen Qing akhirnya membuka mulutnya, berbicara tentang sesuatu yang sangat pribadi dan sulit. Aku tidak pernah merasa dihargai, Yuxin. Aku tumbuh dalam lingkungan yang keras. Ayahku tidak pernah menunjukkan kasih sayang, dan ibuku selalu sibuk. Aku merasa aku selalu harus bertahan sendirian, tanpa ada yang peduli. Yuxin mendengarkan dengan seksama, matanya tidak meninggalkan wajah suaminya yang begitu tersiksa dengan masa lalunya. Aku tahu itu tidak mudah, dan aku tidak akan pernah memaksamu untuk bercerita. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini untukmu. Chen Qing menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Bagaimana bisa seorang wanita sebaik Yuxin ada di hidupnya? Dia merasa sangat bersyukur meski dia masih berjuang untuk melepaskan sebagian dari beban masa lalunya. Aku ingin melupakan semua itu, kata Chen Qing pelan, aku ingin kita bisa bahagia tanpa bayang. Bayang itu, aku ingin kita membangun sesuatu yang baru, yang lebih baik. Yuxin tersenyum dan merangkulnya dengan lembut. Kita bisa melakukannya, Chen Qing. Kita hanya perlu waktu, dan saling mendukung. Aku tidak ingin kamu merasa kesepian lagi. Kita akan melakukannya bersama, tidak ada lagi yang sendirian. Senyum di wajah Chen Qing semakin lebar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa ringan. Beban masa lalu yang selalu menghantuinya mulai terasa lebih kecil. Yuxin, dengan kesabarannya yang luar biasa, perlahan-lahan membantunya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, di sisi lain, Yuxin juga mulai merasa cemas. Dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya tentang suaminya. Meskipun mereka semakin dekat, ada kalanya Chen Qing tetap terlihat jauh. Dia menyembunyikan banyak hal, dan Yuxin tahu bahwa tidak semua yang dia katakan sudah mengungkapkan seluruh kebenaran. Suatu sore yang cerah, saat mereka berjalan-jalan di taman bersama, Yuxin akhirnya memberanikan diri untuk bertanya lebih dalam. Chen Qing, apakah ada sesuatu yang belum kamu katakan padaku? Aku tahu kita sudah banyak berbicara, tapi terkadang aku merasa ada yang mengganjal. Chen Qing berhenti berjalan, menatapnya sejenak dengan mata yang penuh keraguan. Ia tahu, pada suatu titik, dia tidak bisa terus menyembunyikan segalanya. Aku merasa belum cukup baik untukmu, Yuxin. Aku takut jika aku terlalu terbuka, aku akan menghancurkan hubungan kita. Yuxin merasa hatinya sedikit tersentuh. Dia bisa merasakan betapa kuatnya perasaan Chen Qing dan betapa dalamnya luka yang masih terpendam. Chen Qing, katanya lembut, kamu lebih dari cukup. Jangan pernah merasa bahwa kamu harus sempurna untukku. Aku mencintaimu, bukan karena siapa kamu, tetapi karena kita saling memahami dan menerima satu sama lain. Ada sesuatu dalam kata-kata Yuxin yang akhirnya membuka hati Chen Qing. Dia menyadari bahwa, mungkin, hanya dengan membiarkan dirinya lebih terbuka, dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Dengan napas dalam, dia akhirnya mengungkapkan, aku masih merasa takut, Yuxin. Takut, kehilanganmu, takut jika aku gagal. Aku selalu merasa seperti itu, meskipun aku ingin menjadi yang terbaik untukmu. Yuxin mengangkat dagunya, memandangnya dengan penuh kelembutan. Kita tidak perlu menjadi yang terbaik. Yang terpenting adalah kita saling ada, saling mendukung. Dan aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Chen Qing menatapnya dalam diam,
merasakan cinta yang begitu tulus dan murni dari Yuxin. Aku akan berusaha lebih baik untuk kita. Hari-hari berlalu dengan lambat, penuh dengan kenyamanan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh Chen Qing. Setiap langkah yang mereka ambil bersama, setiap percakapan yang mereka bagi, membawa mereka lebih dekat. Namun, meski semuanya berjalan dengan baik, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Yuxin, perasaan bahwa meskipun Chen Qing semakin terbuka, masih ada sesuatu yang terpendam dalam dirinya. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia bagikan. Meskipun dia sudah mengatakan bahwa ia akan berusaha lebih baik untuk mereka berdua. Suatu sore, setelah mereka makan malam bersama, Yuxin duduk di balkon dengan secangkir teh di tangannya. Chen Qing datang menghampirinya, duduk di sampingnya, dan mengamatinya dengan tatapan yang lembut. Angin malam berhembus ringan, membawa ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Kenapa terlihat seperti ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Chen Qing, suaranya lembut, namun penuh perhatian. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati Yuxin, meskipun dia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Yuxin menatap langit yang dihiasi bintang, lalu menghela napas. Aku hanya merasa ada yang belum sepenuhnya kau ungkapkan padaku, Chen Qing. Aku tahu kita sudah sangat dekat, tapi aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita. Aku ingin kita benar-benar saling tahu. Chen Qing terdiam sejenak, hatinya berdebar, seolah ada sesuatu yang mencegahnya untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia merasa khawatir jika Yuxin tahu lebih dalam tentang masa lalunya, tentang luka-luka yang selama ini ia coba sembunyikan, itu justru akan merusak semuanya. Yuxin, katanya pelan, ada hal yang mungkin kamu tidak akan bisa mengerti. Aku ingin kamu tahu, aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak membawa masa lalu itu ke dalam hubungan kita. Tapi kadang aku merasa begitu kesepian, bahkan di tengah kebahagiaan kita. Yuxin menoleh, matanya penuh dengan empati. Chen Qing, aku tidak bisa membayangkan seberapa berat itu bagimu. Tapi kamu tidak sendirian lagi. Aku ada di sini, untuk mendengarkanmu, untuk apa pun yang ingin kamu ungkapkan. Kita bisa menghadapi semuanya bersama. Ini bukan sesuatu yang mudah untukku, jawabnya dengan suara serak. Aku tidak pernah merasa ada yang peduli tentang aku. Ayahku selalu mengabaikanku, dan ibuku hanya bekerja tanpa mempedulikanku. Aku merasa aku selalu sendiri, dan itu membuat aku merasa bahwa jika aku mengandalkan orang lain, aku akan kehilangan mereka. Aku takut jika aku menunjukkan siapa aku sebenarnya, aku akan membuatmu pergi. Yuxin menggenggam tangannya dengan lembut, memandangnya dengan tatapan penuh kasih. Aku tidak akan pergi, Chen Qing. Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan ada di sini untukmu. Air mata perlahan menggenang di mata Chen Qing. Ia menunduk, merasa cemas jika air matanya terlihat. Namun, Yuxin tidak melepas genggaman tangannya. Perlahan, dia menarik wajahnya ke arah Yuxin dan membiarkan dirinya terhanyut dalam kehangatan yang selama ini dia rindukan. Jangan pernah merasa seperti itu, kata Yuxin dengan lembut. Kita akan saling mendukung. Kita berdua punya masa lalu yang tidak mudah, tetapi itu tidak mendefinisikan siapa kita. Apapun yang terjadi, kita akan bangun dari sini bersama. Chen Qing menatap Yuxin dengan penuh haru, akhirnya merasa ada sedikit kelegaan yang masuk ke dalam hatinya. Aku hanya ingin menjadi orang yang layak untukmu, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Yuxin tersenyum, menatapnya dengan penuh cinta. Chen Qing, kamu sudah lebih dari cukup. Aku mencintaimu karena kamu, bukan karena siapa kamu dulu. Kita semua punya luka, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menyembuhkannya bersama. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon, menikmati kedamaian yang baru mereka temukan. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi ketakutan, hanya kepercayaan yang semakin menguat.
Chen Qing merasa, untuk pertama kalinya, bahwa dia bisa membuka hatinya sepenuhnya. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin kuat. Setiap hari, mereka berusaha untuk saling memahami lebih dalam. Chen Qing mulai menyadari bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia tidak perlu lagi membawa beban itu dalam hubungan mereka. Yuxin adalah seorang yang tulus, mencintainya, tanpa syarat, tanpa meminta sesuatu yang tidak ia bisa beri. Namun, meskipun hubungan mereka berkembang dengan baik, ada sesuatu yang tidak terduga datang dalam hidup mereka. Pekerjaan yang selama ini mereka anggap sebagai rutinitas, tiba-tiba mulai menjadi lebih rumit. Terdapat intrik dalam perusahaan, serta beberapa masalah yang mengancam stabilitas mereka. Bahkan, masalah-masalah ini mulai menciptakan celah dalam hubungan mereka. Suatu hari, Chen Qing kembali lebih larut dari biasanya. Ia tampak lelah dan frustasi. Yuxin yang sedang menunggu di ruang tamu, melihatnya dengan perhatian penuh. "Ada apa? Kamu terlihat lelah sekali," tanya Yuxin dengan lembut. Chen Qing duduk di sofa, menyandarkan punggungnya, dan menutup mata sejenak. "Ada masalah besar di kantor. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Yuxin mendekat dan duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh empati. "Ceritakan padaku. Aku ingin membantu, setidaknya sebagai tempat kamu melepaskan beban." Chen Qing membuka matanya, menatap Yuxin dengan tatapan yang lebih terbuka. "Perusahaan sedang menghadapi tekanan besar. Ada pihak yang ingin merusak kita dari dalam. Aku merasa seperti ini sudah di luar kendaliku. Dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Yuxin meraih tangannya, memberi dukungan tanpa berkata banyak. "Kita akan menghadapi ini bersama, seperti yang selalu kita lakukan. Aku tahu ini berat, tetapi kamu tidak sendiri." Chen Qing menghela napas panjang. "Terima kasih, Yuxin. Aku merasa sedikit lebih baik sekarang." Malam itu, mereka berbicara lebih banyak tentang masalah yang sedang dihadapi Chen Qing. Yuxin memberikan pandangannya yang objektif, membantunya melihat situasi dengan kepala yang lebih jernih. Mereka berbicara hingga larut malam, tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka bisa membangun hidup yang lebih baik bersama. Setelah malam itu, mereka semakin menyadari betapa kuatnya mereka ketika bersatu. Namun, meskipun semuanya tampak lebih baik, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan tantangan baru akan selalu datang. Yang terpenting, mereka berdua telah berjanji untuk menghadapi semuanya bersama. Beberapa bulan berlalu sejak mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang masa depan dan menghadapi tantangan yang ada. Hubungan mereka semakin kokoh, meskipun ada kalanya bayang masa lalu Chen Qing muncul, menambah berat beban yang harus mereka pikul. Namun, mereka berdua berusaha untuk tetap maju, tidak peduli seberapa banyak rintangan yang datang. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di taman belakang rumah mereka, menikmati secangkir kopi, Yuxin menatap Chen Qing dengan tatapan penuh perhatian. "Kamu sudah mulai lebih terbuka akhir-akhir ini," katanya lembut. "Tapi masih ada yang kamu sembunyikan, kan?" Chen Qing menatap Yuxin, matanya tajam, namun ada rasa lembut yang tergambar di sana. "Aku memang punya banyak kenangan buruk yang sulit aku lupakan. Tapi aku berusaha untuk tidak membiarkan itu menghalangi kita. Kamu terlalu baik, Yuxin. Aku takut kalau kamu tahu lebih banyak tentang masa laluku, kamu akan pergi." Yuxin tersenyum, sedikit terkekeh. "Aku tak akan pergi, Chen Qing. Aku mencintaimu dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Dan kalau kamu merasa ada yang mengganjal, aku ingin mendengarnya. Aku ingin kita bisa melewati semuanya bersama." Chen Qing terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia tahu, dengan kehadiran Yuxin, ia bisa menjadi lebih baik, meskipun rasa takut itu masih ada. Aku masih teringat masa kecilku.
Ayahku yang selalu menuntut lebih, ibu yang jarang ada, dan rasa kesepian yang membelenggu diriku. Setiap waktu, aku merasa aku harus melakukannya sendiri, dan jika aku bergantung pada orang lain, aku akan kehilangan mereka. Yuxin mendekat dan memegang tangan Chen Qing dengan lembut. Aku mengerti, tetapi kamu tidak harus melakukannya sendiri lagi. Aku di sini, Chen Qing. Aku ingin kamu tahu, kamu bisa bergantung padaku. Chen Qing menunduk, mencoba menahan emosi yang datang begitu saja. Aku takut kamu akan merasa terbebani. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak tahu bagaimana cara menunjukkan siapa diriku sebenarnya tanpa mengganggu hidupmu. Yuxin menatapnya dengan penuh kasih sayang, senyum hangat tersungging di bibirnya. Aku tidak merasa terbebani. Justru, semakin aku mengenalmu, semakin aku merasa kita lebih cocok bersama. Kita berdua punya masa lalu yang rumit, tetapi itu tidak akan menghalangi kita untuk melangkah ke depan. Kita bisa melakukannya bersama. Saat itu, Chen Qing merasakan suatu kelegaan yang begitu mendalam. Mungkin Yuxin benar. Mungkin dia tidak perlu lagi menyembunyikan sisi-sisi gelap dalam dirinya. Mungkin dia bisa mulai menerima dirinya sepenuhnya bersama Yuxin. Namun, seperti halnya segala sesuatu dalam hidup, kebahagiaan mereka tidak datang tanpa tantangan. Beberapa minggu setelah percakapan itu, perusahaan mereka dihadapkan pada masalah yang lebih besar. Salah satu pesaing besar mereka mencoba menjatuhkan mereka dengan menggunakan taktik yang sangat kejam. Kepercayaan diri Chen Qing mulai goyah, dan meskipun ia berusaha untuk tetap teguh, ia merasa sangat terbebani dengan segala keputusan yang harus dibuat. Suatu malam, setelah hari yang panjang di kantor, ia pulang lebih larut dari biasanya. Yuxin sudah menunggunya di ruang tamu. Matanya cemas saat melihatnya memasuki rumah. Kamu tidak apa-apa? Tanya Yuxin dengan lembut, sambil berdiri dan mendekatinya. Chen Qing menghela napas, lalu duduk di sofa. Aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Yuxin, pesaing kami semakin agresif, dan aku merasa ada banyak orang yang mencoba menjatuhkan kita. Aku merasa semakin terpojok. Yuxin duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh perhatian. Aku tahu kamu sudah berusaha keras, dan aku bangga padamu. Tapi ingat, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Aku ada di sini untukmu. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Jangan biarkan tekanan ini mengubahmu. Chen Qing menatap Yuxin, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Aku merasa sangat tertekan, Yuxin. Aku tidak ingin kamu merasa kecewa padaku. Yuxin menggenggam tangan Chen Qing dengan erat. Aku tidak akan kecewa padamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi kita harus tetap bersama dalam menghadapi semua ini. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam rasa takut. Kita bisa keluar dari sini, asal kita tetap saling mendukung. Perlahan, Chen Qing mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Yuxin tidak hanya hadir sebagai istrinya, tetapi sebagai pendamping yang selalu ada di sampingnya. Ia tahu bahwa tidak peduli seberapa gelap masa depan yang mereka hadapi, mereka akan tetap bersama untuk melewati semuanya. Hari-hari berikutnya penuh dengan keputusan-keputusan penting dan tantangan baru. Namun, dengan Yuxin di sisinya, Chen Qing merasa lebih kuat. Mereka melewati banyak hal bersama, dari masalah pekerjaan hingga konflik internal yang muncul di dalam perusahaan. Dalam setiap langkahnya, Chen Qing semakin menyadari bahwa cinta yang diberikan Yuxin adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa diambil begitu saja. Suatu malam, setelah semuanya tampak lebih stabil, mereka duduk bersama di balkon rumah. Mereka menikmati malam yang tenang. Yuxin menatap Chen Qing, senyumnya lebar. Aku sangat bangga padamu. Kamu sudah melewati banyak hal, dan sekarang kita bisa melihat masa depan dengan lebih baik. Chen Qing menatap Yuxin, matanya penuh dengan kasih. Aku tidak akan bisa melewati ini semua tanpa kamu,
Yuxin. Kamu sudah membuatku merasa lebih dari cukup. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Yuxin menggenggam tangannya lebih erat, dan mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Merasakan kedamaian yang baru mereka temukan. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka tidak lagi takut akan apa yang akan datang. Mereka sudah belajar untuk saling mendukung, untuk menerima masa lalu masing-masing, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka mulai menemukan ritmenya yang lebih stabil. Setelah menghadapi tekanan besar di perusahaan dan melewati serangkaian konflik, Chen Qing dan Yuxin merasa bahwa mereka telah mengatasi banyak tantangan bersama. Mereka semakin merasa terikat, meski perjalanan mereka masih jauh dari kata selesai. Namun, ada satu hal yang mulai muncul dalam pikiran Yuxin, perasaan yang sudah lama terpendam di hatinya. Pernikahan mereka, yang semula dimulai dengan kesepakatan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka tidak hanya menjadi pasangan dalam arti formal, tetapi juga sahabat, teman, dan akhirnya, mungkin seseorang yang saling mencintai dengan tulus. Yuxin merasa semakin yakin tentang perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, namun ia juga tahu bahwa Chen Qing masih dibebani dengan banyak ketakutan dan keraguan. Meskipun mereka sudah bersama dalam waktu yang cukup lama, dan meskipun hubungan mereka semakin erat, Yuxin merasa bahwa ada satu langkah besar yang harus mereka ambil bersama, meski itu menakutkan bagi mereka. Berdua, suatu malam, setelah makan malam yang tenang di rumah mereka, Yuxin duduk di meja sambil memandang keluar jendela. Hujan turun deras, menambah suasana menjadi lebih hening dan intim. Chen Qing duduk di sebelahnya, menyandarkan punggungnya di kursi, matanya yang biasanya penuh dengan ketegasan kini terlihat lebih lembut. Aku ingin bertanya sesuatu, kata Yuxin dengan suara lembut, memecah keheningan. Chen Qing menatapnya, sedikit terkejut. Apa itu? Yuxin tersenyum, meskipun ada sedikit rasa gugup di dalam hatinya. Kamu tahu, kita sudah menjalani ini semua bersama-sama. Tapi aku merasa ada satu hal yang belum kita selesaikan, yang belum kita bicarakan dengan benar. Chen Qing mengerutkan kening. Apa itu? Yuxin menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Perasaan kita. Aku sudah mulai merasa lebih dari sekadar pasangan yang terikat oleh perjanjian. Aku merasa, aku mencintaimu, Chen Qing. Dan aku ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama. Suasana sejenak terasa berat, seperti ada ruang kosong yang mengisi antara mereka. Chen Qing menatapnya, matanya penuh dengan kebingungan dan juga keraguan. Ia tahu bahwa Yuxin tulus, tetapi hatinya masih merasa terkekang oleh masa lalu yang kelam. Ia takut untuk mencintai lagi, takut kehilangan lagi. Aku juga merasa sesuatu yang lebih, Yuxin, jawabnya akhirnya, suaranya sedikit tercekat. Tapi aku takut jika aku menyerahkan hatiku sepenuhnya, aku akan terluka lagi. Aku sudah terluka terlalu banyak, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk benar-benar mencintaimu tanpa melukai diriku sendiri. Yuxin memandangnya dengan lembut, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Chen Qing, aku tidak akan menyakitimu. Aku ada di sini, tidak untuk melukai, tetapi untuk membantu kita saling sembuh. Aku tahu bahwa masa lalu kita bisa membebani kita, tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus menghadapi perasaan ini bersama. Chen Qing terdiam, perasaannya bercampur aduk. Ia merasakan betapa tulusnya Yuxin, dan meskipun hatinya masih terjaga, ada sesuatu yang membukakan celah kecil dalam dirinya. Tapi, bagaimana jika aku gagal, Yuxin? Bagaimana jika aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu? Yuxin tersenyum hangat. Kita tidak perlu menjadi sempurna, Chen Qing. Yang kita butuhkan adalah saling mendukung, mencintai tanpa syarat, dan menerima kelemahan satu sama lain.
Aku mencintaimu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Mendengar kata-kata Yuxin, Chen Qing merasa sebuah kehangatan mengalir di hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak pernah menemukan seseorang seperti Yuxin, seseorang yang begitu tulus, begitu sabar, dan begitu kuat. Ia merasa seperti perlahan-lahan menemukan jalan untuk menerima dirinya sendiri, untuk menerima cinta yang diberikan Yuxin. Akhirnya, dengan mata yang penuh emosi, Chen Qing berkata, "Aku mencintaimu, Yuxin. Mungkin aku belum siap untuk sepenuhnya terbuka, tapi aku akan berusaha. Aku ingin kita menjalani ini bersama, tanpa rasa takut." Yuxin merasa hatinya dipenuhi oleh perasaan yang tak terungkapkan. Ia memeluk Chen Qing dengan lembut, menyentuh wajahnya dengan tangan penuh kasih. "Aku yakin kita akan melalui semua ini bersama." Hari-hari berikutnya, mereka mulai lebih terbuka satu sama lain. Chen Qing mulai berbagi lebih banyak tentang masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, dan Yuxin mendengarkannya tanpa menghakimi. Meskipun ada banyak rasa takut dan keraguan yang datang, mereka berusaha untuk melewati semuanya dengan penuh pengertian. Namun, meskipun semuanya mulai berjalan dengan baik, ada satu hal yang mengganggu pikirannya, bagaimana mereka akan menghadapi masa depan, terutama dalam hal pekerjaan dan keluarga. Perusahaan mereka sedang menghadapi tantangan baru yang lebih besar, dan meskipun mereka berhasil mengatasi banyak rintangan, ada ketidakpastian yang masih menggantung di atas kepala mereka. Suatu hari, Chen Qing pulang larut malam. Yuxin sudah menunggunya, duduk di ruang tamu sambil membaca. Ketika ia melihat suaminya memasuki rumah, wajahnya langsung berubah cemas. "Chen Qing, kamu pulang terlambat lagi. Apa yang terjadi? Apa ada masalah di kantor?" tanya Yuxin. Dengan penuh perhatian, Chen Qing menghela napas panjang, terlihat sangat lelah. "Ada masalah besar dengan investasi baru. Beberapa pihak mencoba menggoyahkan kita dari dalam, dan aku merasa semua keputusan yang kuambil bisa berakhir salah." Yuxin bangkit dan mendekatinya, menggenggam tangannya. "Kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Aku tahu itu. Dan aku akan selalu ada di sini, menemanimu. Kita akan melewati semua ini bersama." Chen Qing menatapnya, melihat betapa kuatnya Yuxin. Dalam dirinya, rasa cemas dan takut mulai berkurang sedikit demi sedikit. "Aku takut, Yuxin. Takut jika aku gagal. Takut jika aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kita." Yuxin tersenyum lembut, mencium tangannya dengan penuh kasih. "Kamu sudah memberikan yang terbaik, Chen Qing. Dan itu sudah lebih dari cukup. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama. Aku percaya kita bisa melalui ini semua." Malam itu, mereka duduk bersama, berbicara tentang masa depan dan apa yang mereka inginkan. Mereka tahu bahwa tantangan besar masih akan datang, tetapi mereka juga tahu bahwa selagi mereka bersama, tidak ada yang tak bisa mereka hadapi. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan malam itu, dan meskipun tantangan di tempat kerja masih menghantui mereka, hubungan antara Chen Qing dan Yuxin semakin kokoh. Setiap hari, mereka berdua berusaha mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, meskipun kadang-kadang perasaan cemas tetap ada, terutama ketika beban pekerjaan semakin berat. Chen Qing mulai merasa bahwa ia tidak bisa terus berjuang sendirian, ia membutuhkan Yuxin lebih dari sebelumnya. Suatu pagi, saat sarapan di meja makan, Chen Qing memandang Yuxin dengan tatapan yang lebih dalam daripada biasanya. Yuxin sedang menyiapkan teh di samping meja, senyum lembut di wajahnya, yang selalu membuat Chen Qing merasa hangat meski dalam tekanan hidup yang terus datang. "Yuxin, aku ingin kita berbicara tentang sesuatu," kata Chen Qing dengan suara rendah, matanya penuh keinginan untuk berbagi lebih banyak. Yuxin menoleh dan tersenyum, meletakkan teko teh di meja sebelum duduk di hadapannya. "Apa itu, Chen Qing?" Dia menarik napas dalam-dalam,
seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. Aku merasa aku sudah terlalu banyak menahan diri. Aku ingin berbagi lebih banyak denganmu, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang diriku. Tentang apa yang aku rasakan. Yuxin menyentuh tangan Chen Qing dengan lembut, memberi dukungan dengan cara yang sederhana. Aku selalu ada untukmu. Apapun yang kamu rasakan, aku ingin mendengarnya. Chen Qing memandangnya, matanya penuh dengan keraguan, tetapi juga harapan. Aku takut, Yuxin. Aku takut untuk membuka diriku sepenuhnya, karena aku takut menyakitimu. Aku takut kamu akan melihat diriku yang sebenarnya, seorang pria yang terluka, yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Yuxin menggenggam tangannya lebih erat. Chen Qing, aku tidak akan pergi. Aku sudah memilih untuk berada di sini denganmu. Apapun yang terjadi, aku akan mendengarkanmu. Kita akan menghadapinya bersama. Mendengar kata-kata itu, ada sesuatu yang pecah di dalam diri Chen Qing. Dia merasa seolah beban berat yang selama ini dia pikul sedikit demi sedikit menghilang. Dia mulai berbicara dengan perlahan dan hati-hati tentang masa lalunya, tentang kehilangan yang dia alami, tentang bagaimana perasaan terluka itu terus menghantuinya, dan tentang betapa sulitnya untuk membuka hati lagi. Setelah semua yang terjadi, ia berbicara tentang ayahnya yang selalu mengabaikannya, dan ibu yang meninggal saat ia masih muda. Semua luka itu masih membekas di hatinya, dan meskipun dia sudah mencoba untuk melangkah maju, dia merasa seolah-olah setiap kali dia mencoba mencintai seseorang, ia akan terjatuh lagi. Yuxin mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tak pernah lepas dari wajah Chen Qing. Mencoba untuk memahami lebih dalam. Sesekali, ia mengelus punggung tangan Chen Qing, memberinya ketenangan tanpa kata-kata. Chen Qing, katanya pelan, setelah dia selesai berbicara. Aku tidak akan pernah melihatmu sebagai seseorang yang lemah. Semua yang kamu hadapi itu membuatmu menjadi siapa kamu hari ini, dan aku mencintaimu, bukan hanya untuk siapa kamu sekarang, tetapi untuk siapa kamu sebenarnya. Chen Qing terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu, yang begitu tulus, membuat hatinya berdebar lebih cepat. Ia merasa semakin dekat dengan Yuxin, tetapi juga semakin takut untuk menyerahkannya seluruhnya. Aku takut, Yuxin. Aku takut jika aku terlalu membuka diriku. Kamu akan merasa terbebani. Yuxin tersenyum, dan matanya penuh dengan keyakinan. Jangan takut, Chen Qing. Tidak ada yang bisa membebani aku. Aku di sini karena aku ingin ada untukmu. Aku ingin kita berjalan bersama. Bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam kesedihan. Aku siap untuk itu. Chen Qing merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Cinta yang selama ini ia hindari kini mulai terasa lebih nyata, lebih kuat. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa benar-benar menerima seseorang dengan segala luka dan ketakutannya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin berkembang. Chen Qing mulai berbicara lebih banyak tentang dirinya, tentang masa lalunya yang kelam, dan bagaimana perasaan itu terkadang menggerogoti dirinya. Tetapi Yuxin selalu ada di sampingnya, mendukung tanpa pernah menghakimi. Perlahan, perasaan cinta itu mulai mengakar dalam diri mereka berdua. Mereka tidak lagi merasa terikat hanya oleh perjanjian, tetapi juga oleh cinta yang tumbuh dengan sendirinya, meskipun mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan rintangan. Pekerjaan tetap menjadi tantangan besar bagi mereka. Konflik di perusahaan semakin meningkat, dan tekanan untuk memenuhi ekspektasi semakin besar. Chen Qing merasa semakin terisolasi, terjebak dalam tanggung jawab yang tak berkesudahan, sementara Yuxin, meskipun selalu mendukungnya, juga merasakan beban yang sama. Mereka tahu bahwa untuk bertahan, mereka harus menghadapi segala hal ini bersama-sama. Suatu malam, setelah rapat panjang yang melelahkan di kantor, Chen Qing kembali ke rumah, hanya
untuk menemukan Yuxin duduk di ruang tamu, menunggunya dengan secangkir teh di tangan. Meskipun wajahnya tampak lelah, Yuxin memberikan senyuman yang tulus saat melihatnya. "Kamu pulang terlambat lagi," kata Yuxin, matanya menunjukkan rasa khawatir yang dalam. Chen Qing hanya mengangguk, lelah namun juga merasa tenang melihat Yuxin di sana. "Maafkan, aku tahu aku terlalu sibuk akhir-akhir ini." Yuxin mendekat, meletakkan cangkir teh di atas meja dan menyentuh lengan Chen Qing. "Aku mengerti, tapi kamu harus istirahat, jangan terus memaksakan dirimu." Chen Qing menatapnya sejenak, kemudian menghela napas. "Aku merasa seperti aku tidak bisa berhenti, Yuxin. Semua orang bergantung padaku. Aku merasa jika aku berhenti sejenak, semuanya akan runtuh." Yuxin menggenggam tangannya, memandangnya dengan mata penuh pengertian. "Tapi kamu tidak bisa melakukannya sendirian. Aku di sini untuk membantumu. Kita bisa melewati ini bersama." Mendengar kata-kata itu, Chen Qing merasa sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Sebelumnya, Yuxin memang selalu ada untuknya, bahkan di saat-saat terberat sekalipun. Dia tahu bahwa meskipun semua tantangan di dunia ini datang menghampiri mereka, mereka bisa menghadapinya asalkan mereka bersama. Suatu hari, setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, Chen Qing dan Yuxin duduk di balkon rumah mereka, menikmati senja yang tenang. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian mereka, dan tentang bagaimana mereka ingin menjalani sisa hidup mereka bersama. "Yuxin," kata Chen Qing, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, "aku tahu aku belum sempurna. Aku masih banyak kekurangan, banyak ketakutan yang belum bisa aku hilangkan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untukmu." Yuxin menatapnya dengan senyum penuh kasih. "Aku tidak membutuhkan kamu untuk menjadi sempurna, Chen Qing. Aku hanya butuh kamu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita akan berjalan bersama, melangkah maju bersama." Chen Qing merasa hatinya penuh. Mereka telah melalui begitu banyak hal, dan meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa mereka akan selalu bersama. Mereka telah menemukan cinta, bukan hanya di antara perasaan mereka, tetapi dalam kesediaan untuk saling mengerti, menerima, dan mendukung satu sama lain, tanpa syarat. Beberapa bulan setelah itu, kehidupan mereka semakin tenang. Meskipun pekerjaan di kantor tetap sibuk, Chen Qing dan Yuxin sudah menemukan ritme yang baik dalam hubungan mereka. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mereka mulai tercipta, meskipun tantangan tak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, ketegangan dan tekanan kembali datang, namun mereka lebih siap menghadapinya. Dengan setiap hari yang berlalu, mereka semakin dekat satu sama lain, dan Yuxin merasa bahwa ia mulai benar-benar mencintai suaminya, bukan hanya sebagai seorang suami yang ia nikahi karena perjanjian, tetapi sebagai seorang pria yang telah melukai dan disembuhkan oleh cinta mereka bersama. Namun, kehidupan mereka yang tampak sempurna mulai terguncang oleh satu kejadian yang tak terduga. Suatu hari, saat Yuxin sedang bekerja di kantornya, seorang pria muncul di depan pintu ruangannya. Wajahnya asing, tetapi ada sesuatu yang familiar dari tatapan matanya. "Maaf mengganggu, Nona Qin," kata pria itu dengan suara dalam. "Nama saya Han Fei. Saya seorang teman lama dari Chen Qing." Yuxin terkejut mendengar nama itu. "Chen Qing?" tanyanya dengan nada bingung, meskipun ia sudah tahu banyak tentang masa lalu suaminya. Ia sedikit mengernyitkan dahi, merasa tidak nyaman dengan kunjungan pria asing ini. Han Fei mengangguk. "Ya, saya tahu dia sudah menikah dengan Anda, dan saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk muncul, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sepertinya saya tidak mengerti. Jika Anda mengenalnya, kenapa Anda tidak menghubunginya langsung?"
Tanya Yuxin, mencoba tetap tenang meskipun perasaan curiga mulai tumbuh. Han Fei menghela napas panjang. Karena ini tentang masa lalu, dan saya tidak ingin membuatnya kembali terjebak dalam kenangan buruknya. Tapi saya rasa Anda berhak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuxin merasa perasaan tak nyaman itu semakin menguat. Apa maksud Anda? Tanya Yuxin, suaranya sedikit lebih keras, namun ia berusaha tetap menjaga ketenangan. Han Fei menatap Yuxin dengan tatapan serius, seolah-olah ia memutuskan apakah ia harus melanjutkan atau tidak. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia akhirnya membuka mulutnya. Chen Qing, dia tidak selalu seperti yang Anda pikirkan. Ada banyak hal yang dia sembunyikan dari Anda, dan saya rasa sekarang saatnya Anda tahu semuanya. Ada sesuatu yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang mengubah hidupnya selamanya. Yuxin merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata Han Fei. Apa maksud Anda? Apa yang terjadi dengan Chen Qing? Tanya Yuxin, suaranya penuh kekhawatiran. Han Fei tampak gelisah sejenak. Saya tidak bisa menceritakan semuanya, tapi saya bisa memberitahu Anda satu hal, Chen Qing mengalami kejadian tragis yang hampir merusak hidupnya. Dia kehilangan orang yang sangat dia cintai, dan rasa bersalah itu membekas di hatinya. Saya khawatir, jika Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Anda mungkin tidak akan bisa mengerti kenapa dia kadang begitu tertutup. Yuxin diam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja diterimanya. Bagaimana bisa seseorang seperti Chen Qing yang terlihat begitu tenang dan dewasa menyembunyikan begitu banyak luka? Apa yang terjadi di masa lalu yang begitu kelam hingga pria ini merasa perlu menanggungnya sendirian? Apakah ini berhubungan dengan keluarga atau pekerjaan? Tanya Yuxin, berusaha mencari petunjuk. Han Fei menggelengkan kepala. Ini lebih pribadi. Anda perlu berbicara langsung dengan dia. Saya tidak bisa membocorkan lebih banyak, tapi yang jelas jika Anda benar-benar ingin membantu dia, Anda harus siap untuk menghadapi kenyataan yang sangat sulit. Setelah itu, Han Fei meminta izin untuk pergi. Saya tidak ingin mengganggu lebih lama lagi, Nona Qin. Hanya saja, saya merasa Anda berhak tahu hal ini. Jangan biarkan masa lalu Chen Qing merusak masa depan Anda berdua. Yuxin hanya bisa terdiam, merasa bingung dan khawatir. Apa yang harus dia lakukan dengan informasi ini? Kenapa Han Fei datang ke sini, memberitahu hal-hal yang begitu mendalam tentang suaminya? Apa yang terjadi dengan Chen Qing yang selama ini dia anggap begitu tenang dan kuat? Setelah beberapa waktu berusaha menenangkan dirinya, Yuxin akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Chen Qing. Dia tahu bahwa suaminya selalu terbuka dengan dirinya. Namun ada banyak bagian dari dirinya yang mungkin belum pernah dia ungkapkan. Yuxin harus siap mendengarkan dan menghadapi apapun yang Chen Qing ingin bagikan. Setelah semuanya, hubungan mereka sudah cukup kuat untuk menghadapinya bersama. Malam itu, setelah mereka makan malam bersama, Yuxin memutuskan untuk membawa pembicaraan itu ke permukaan. Chen Qing, kata Yuxin pelan saat mereka duduk di sofa, dengan teh hangat di tangan. Hari ini, seseorang datang menemuiku di kantor. Namanya Han Fei, dia mengatakan bahwa dia teman lama kamu. Chen Qing menatapnya dengan tatapan bingung. Han Fei, tanyanya, kenapa dia datang ke kamu? Dia bilang ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang masa lalumu, kata Yuxin, mencoba tetap tenang meskipun perasaan cemas kembali muncul. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang mengubah hidupmu, dan mungkin aku tidak akan bisa mengerti jika tidak tahu. Chen Qing diam. Ia memandang Yuxin dengan ekspresi yang sulit dibaca, seperti berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Apa yang sebenarnya terjadi, Chen Qing? Tanya Yuxin dengan lembut, ingin tahu, namun juga khawatir dengan apa yang akan dia dengar. Chen Qing menundukkan kepalanya, terdiam sejenak.
Aku tidak ingin membebani kamu dengan masa laluku, kata Chen Qing akhirnya, suara sedikit bergetar. Tapi jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Dengan hati-hati, Chen Qing mulai menceritakan kisah yang selama ini ia sembunyikan. Tentang kekasihnya yang dulu ia cintai, seorang wanita yang sangat berarti baginya. Mereka pernah merencanakan masa depan bersama, hingga suatu tragedi memisahkan mereka. Kecelakaan yang terjadi dengan begitu tiba-tiba merenggut nyawa wanita itu, dan Chen Qing merasa bahwa ia bertanggung jawab atas kematiannya. Rasa bersalah itu membekas begitu dalam hingga membuatnya sulit untuk membuka hati kepada siapapun, termasuk kepada Yuxin. Setelah itu, aku merasa kosong, Yuxin, kata Chen Qing, suaranya serak. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun selain diriku sendiri. Aku merasa seperti dunia ini terlalu berat untuk dijalani tanpa dia di sisiku. Yuxin merasa hatinya hancur mendengar cerita itu. Dia tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang telah ditanggung Chen Qing selama ini. Dia tahu bahwa perasaan bersalah yang begitu mendalam bisa merusak seseorang, dan sekarang ia menyadari mengapa Chen Qing selalu terlihat begitu tertutup, begitu terluka, meskipun ia berusaha keras untuk menunjukkan dirinya yang kuat. Chen Qing, Yuxin berkata dengan suara pelan. Aku tidak akan pernah menyalahkan kamu. Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Aku di sini, bersama kamu. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu sudah berlalu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sekarang. Chen Qing menatap Yuxin, matanya penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Aku takut, Yuxin. Aku takut aku akan menghancurkan segalanya lagi. Yuxin tersenyum lembut dan meraih tangan Chen Qing. Kita akan melewati semuanya bersama. Aku tidak akan pergi. Kamu harus tahu itu. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan malam itu. Chen Qing dan Yuxin mulai membangun kepercayaan yang lebih dalam. Setiap hari, mereka semakin saling mengerti, dan meskipun ada kalanya rasa cemas kembali datang, mereka berdua tahu bahwa mereka telah memilih untuk menghadapi masa depan bersama. Namun, kehidupan mereka yang damai kembali terganggu oleh kekhawatiran yang datang dari luar. Di kantor, sebuah masalah besar muncul yang mengancam kestabilan perusahaan mereka. Tiba-tiba, sebuah proyek penting yang telah mereka kerjakan selama berbulan-bulan mendapat ancaman dari pesaing besar yang mencoba mengalahkan mereka dengan cara yang tidak jujur. Tekanan yang datang dari semua sisi membuat keduanya merasa terbebani. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Yuxin dan Chen Qing duduk bersama di ruang tamu, saling berbagi kelelahan yang mereka rasakan. Yuxin membuka pembicaraan dengan hati-hati. Chen Qing, aku rasa kita harus mulai mencari cara untuk menghadapi masalah di perusahaan ini. Pesaing kita semakin agresif, dan aku khawatir jika kita terus membiarkannya, perusahaan kita bisa terancam. Chen Qing mengangguk perlahan, wajahnya serius. Aku tahu, Yuxin. Aku sudah berusaha mencari solusi, tapi sepertinya mereka sudah terlalu jauh mendalaminya. Aku merasa kita harus lebih agresif. Namun aku juga tidak ingin kita terlalu terburu-buru. Ini bukan hanya tentang memenangkan perang bisnis, tapi menjaga reputasi perusahaan dan semua orang yang bergantung padanya. Yuxin meremas tangan suaminya, merasa cemas dengan apa yang akan terjadi. Aku takut kita akan kehilangan semuanya. Aku takut kita terlalu terlambat. Jangan khawatir, jawab Chen Qing, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kita akan melalui ini juga. Aku akan melindungi kita, Yuxin. Aku berjanji. Tapi Yuxin tahu, meskipun Chen Qing berbicara dengan penuh keyakinan, rasa cemas yang dia rasakan sama besar. Mereka berdua tahu bahwa mereka berada di ujung tanduk. Meskipun mereka berhasil membangun kembali hubungan mereka setelah semua yang telah terjadi, masalah di luar sana tidak bisa mereka hindari.
Keputusan sulit mulai diambil. Mereka memutuskan untuk berhadapan langsung dengan pesaing mereka, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, mereka merasa benar-benar bersatu dalam sebuah tujuan yang lebih besar dari sekadar kehidupan pribadi mereka. Pekerjaan dan tantangan yang mereka hadapi bersama menjadi cara mereka membangun ikatan yang lebih kuat. Meskipun itu berarti harus mengorbankan waktu bersama. Hari-hari berlalu, dan konflik di kantor semakin intens. Namun, seiring berjalannya waktu, Yuxin mulai melihat sisi lain dari Chen Qing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dalam tekanan yang semakin besar, Chen Qing menunjukkan keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa. Meskipun sering kali terlihat dingin dan terjaga, Yuxin tahu bahwa di balik sikapnya yang keras, ada kekuatan emosional yang sangat dalam. Suatu malam, setelah pertemuan penting dengan klien besar yang berisiko gagal, Chen Qing duduk di kantor sendirian, memandangi layar komputer. Yuxin datang menghampirinya dan berdiri di belakangnya, merangkul pundaknya dengan lembut. "Kamu tampak sangat lelah," kata Yuxin pelan, suaranya penuh perhatian. "Apa kamu yakin kamu baik-baik saja?" Chen Qing menghela napas panjang, melepaskan penat yang terasa. "Aku hanya merasa terbebani. Aku tidak ingin gagal. Aku tidak ingin kamu kecewa." Yuxin merasa hatinya tergerak. Ia tahu bahwa meskipun Chen Qing selalu terlihat begitu kuat, ada banyak ketakutan yang tersembunyi di dalam dirinya. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan orang yang ia cintai. "Chen Qing, kamu tidak perlu khawatir tentang itu," kata Yuxin, suara lembutnya penuh empati. "Aku tidak akan kecewa. Kita tidak akan gagal. Aku percaya pada kamu, dan aku percaya pada kita. Kita sudah melewati begitu banyak hal, kenapa sekarang harus berhenti?" Chen Qing menoleh, matanya yang tajam namun lembut bertemu dengan mata Yuxin. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, dia merasa benar-benar tenang. Ada ketenangan yang datang dari kehadiran Yuxin, dan meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, ia merasa yakin bahwa selama Yuxin ada di sisinya, mereka akan melewati apapun. "Aku tidak tahu bagaimana bisa aku merasa begitu tenang setelah mendengar kata-katamu," kata Chen Qing, suaranya sedikit tergetar. "Aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang perlahan terbuka." "Yuxin, aku takut, tapi kamu membuatku merasa bisa menghadapi semuanya." Yuxin tersenyum lembut dan mencium pelipisnya dengan lembut. "Jangan takut, Chen Qing. Aku ada di sini, dan kita akan selalu bersama. Kita akan menghadapinya bersama." Malam itu, mereka berdua berbicara lebih banyak, membicarakan masa depan mereka. Membicarakan mimpi dan harapan yang selama ini mereka simpan di dalam hati. Dan meskipun dunia di luar sana terus berputar dengan segala tantangannya, di antara mereka berdua ada ketenangan yang mendalam, yang mengikat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Hari demi hari, mereka terus bekerja keras, berjuang untuk mengatasi rintangan yang ada di depan mereka. Meskipun masalah di perusahaan mereka belum sepenuhnya teratasi, mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Kepercayaan dan cinta yang mereka miliki semakin tumbuh, membuktikan bahwa meskipun kehidupan mereka dimulai dengan pernikahan yang terpaksa, pada akhirnya, mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dalam dan lebih berarti, sebuah cinta yang tumbuh dengan perlahan, namun pasti. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun perusahaan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kehidupan pribadi mereka juga mulai berjalan dengan lebih tenang. Keputusan sulit masih harus diambil, dan Yuxin sering melihat Chen Qing berjuang dengan beban yang dia pikul, namun ia tidak lagi merasa terisolasi dalam kesendirian. Ada kehadiran Yuxin yang selalu ada, menguatkan langkahnya, memberikan kedamaian di tengah-tengah keributan dunia luar. Suatu sore, setelah rapat penting di kantor, Chen Qing dan Yuxin pulang bersama, duduk di mobil.
yang membawa mereka kembali ke rumah. Tidak ada pembicaraan penting yang perlu dilakukan. Hanya keheningan yang nyaman, meskipun keduanya merasakan kelelahan yang mendalam. Yuxin memandang keluar jendela, namun pikirannya melayang jauh. Dalam hatinya, ia merasa semakin yakin bahwa pernikahan mereka, meskipun dimulai dengan cara yang terpaksa, semakin menjadi bagian dari dirinya. Kedekatan mereka yang semula terasa kaku dan penuh dengan pertahanan perlahan mulai menghilang. Chen Qing, pria yang dulu sangat tertutup, kini menunjukkan sisi-sisi kelembutannya yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ada kebaikan dalam tindakannya, dalam cara ia mengurus hal-hal kecil, seperti membawakan kopi di pagi hari atau memastikan Yuxin selalu merasa nyaman. Meski ia jarang berbicara tentang masa lalunya yang kelam, Yuxin bisa merasakannya, ada luka lama yang masih menghantuinya, dan itulah yang membuat Chen Qing tampak jauh lebih pendiam dari pria lainnya. Namun, dalam diamnya, Yuxin belajar untuk memahami bahwa terkadang, luka yang dalam hanya bisa disembuhkan dengan waktu, dengan kesabaran, dan dengan kehadiran yang tulus. Ia tahu bahwa jika ia terus berada di sisi Chen Qing, ia bisa membantu pria itu sembuh, meski perlahan. Sore itu, saat mereka berdua duduk bersama di ruang tamu, Chen Qing menatap Yuxin dengan intens. Matanya yang tajam dan selalu penuh perhitungan kini terlihat lebih lembut. Ada ketegangan di udara, namun bukan karena masalah besar. Itu adalah ketegangan yang datang dari perasaan yang sudah mereka simpan lama. Aku rasa aku mulai mengerti, kata Chen Qing pelan, suaranya terputus-putus. Aku mulai mengerti kenapa kamu selalu begitu tenang, begitu sabar. Aku rasa aku mulai merasa nyaman. Yuxin, kamu benar-benar membantu aku lebih dari yang aku kira. Yuxin terdiam sejenak, matanya bertemu dengan mata Chen Qing. Ada rasa haru yang membuncah dalam dirinya, perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun, ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berkata jujur. Chen Qing, aku juga merasa begitu. Meskipun kita memulai ini dengan cara yang tidak biasa, aku merasa semakin dekat denganmu. Kamu lebih dari apa yang aku bayangkan. Chen Qing menghela napas dalam, merasa lega meskipun kata-kata itu tidak sepenuhnya mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Ia tidak terbiasa mengungkapkan perasaan, terutama tentang hal-hal yang menyangkut dirinya yang terdalam. Namun, Yuxin tidak memaksanya. Ia cukup tahu bahwa Chen Qing membutuhkan waktu, dan ia siap untuk memberinya ruang. Dia mengerti bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dipercepat. Itu adalah sesuatu yang tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar di musim semi. Dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang mereka buat bersama, mereka duduk di balkon rumah mereka, menikmati udara malam yang sejuk. Yuxin menyandarkan kepalanya di bahu Chen Qing, merasa damai meskipun dunia mereka masih penuh dengan tantangan. Yuxin, bisik Chen Qing setelah beberapa saat hening, aku tidak tahu bagaimana hidupku bisa berubah seperti ini. Dari yang awalnya terasa seperti kewajiban, kini aku merasa aku menemukan rumahku di sampingmu. Yuxin